Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman serta dosen pengampu mata kuliah yang menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Izinkan kami memulai presentasi kami dengan materi mengenai setting atau situasi kritik arsitektur. Materi ini kami ambil dari materi kuliah kritik arsitektur yang terdapat dalam chapter 4. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada Destiny Gustave Lupesi, berikut ada Patrick Emmanuel Petrus, Cheryl Aprilia Natasha Rengkung, Natalia Rahel Jenny Johanna Karisau, Angelika Reni Rambert, Ahmad Reza Hendrawan, Jai Kalvari Topayung, dan Gabriel Petambunan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu situasi otoritatif atau authoritative setting atau kritik otoritas. Selain suara-suara batin, sumber bagi kritisasi otoritatif pada dasarnya telah ada seiring dengan adanya posisi sosial seseorang. Pola-pola hubungan sosial manusia adalah bersifat hierarkis. Individu tertentu akan berposisi sebagai pihak pengambil keputusan atau yang akan memberikan penilaian. Dalam banyak kasus, kritisasi otoritatif di bidang arsitektur ini terjadi dalam situasi studio desain yang bersifat akademis. Situasi otoritatif dalam arsitektur, yang juga dikenal sebagai authoritative setting, mengacu pada konteks di mana arsitektur dan desain mencerminkan atau mendorong otoritas atau dominasi tertentu. Ini bisa mencakup penekanan pada hierarki sosial, penegasan kekuasaan politik, atau representasi simbolis dari otoritas dalam desain fisik dan tata ruang. Dalam situasi otoritatif, arsitektur sering sekali digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau mengonsolidasikan kekuasaan. Hal ini bisa terlihat dalam pembangunan bangunan publik yang megah, monumen-monumen atau istana-istana yang dirancang untuk menunjukkan kekuasaan politik atau sosial. Misalnya, kuil, katedral, atau istana kerajaan seringkali didesain untuk mencerminkan dan memperkuat posisi otoritas agama atau pemerintahan. Selain itu, situasi otoritatif juga bisa terlihat dalam desain ruang publik yang mengatur perilaku dan akses masyarakat. Contohnya pembangunan kawasan elit yang terbatas hanya untuk orang-orang tertentu, atau perancangan ruang publik yang membatasi kebebasan individu untuk mengungkapkan diri atau berpartisipasi secara aktif. Situasi otoritatif dalam arsitektur juga dapat mencerminkan dominasi atau pengaruh budaya atau kekuatan global tertentu. Misalnya bangunan-bangunan yang meniru gaya arsitektur barat dalam konteks non-barat dapat mencerminkan pengaruh otoritatif budaya asing dalam upaya menegaskan dominasi budaya atau kekuatan politik. Situasi otoritatif dalam arsitektur dapat terjadi dalam berbagai konteks. Beberapa contoh situasi otoritatif dalam arsitektur antara lain ketika seorang arsitek mengambil keputusan yang mengubah rancangan arsitektur secara signifikan tanpa melibatkan klien atau pemilik proyek secara langsung. Ini mungkin terjadi ketika arsitek menganggap bahwa perubahan tersebut akan memperbaiki desain secara keseluruhan. Ketika seorang arsitek memaksa timnya untuk mengikuti rencana yang telah ditetapkan tanpa memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk memberikan masukan atau saran yang mungkin dapat meningkatkan kualitas desain. Kemudian, ketika seorang arsitek mengeksekusi proyek secara independen tanpa melibatkan pemilik tanah atau pengguna akhir. Ini mungkin terjadi ketika arsitek memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat tanpa keterlibatan pihak lain. Namun, dalam praktiknya, pendekatan otoritatif dalam arsitektur cenderung tidak diinginkan karena dapat menghasilkan desain yang kurang memperhatikan kebutuhan dan preferensi pemilik proyek dan pengguna akhir. Sebaliknya, pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan seringkali menghasilkan hasil yang lebih baik. Kritisasi pakar atau expert criticism. Kritik pakar dipandang tidak memiliki kekuatan yang spesifik melampaui apa yang dikritiknya. Dampaknya sangat bergantung kepada kesan-kesan yang lain yang berkait dengan pengetahuan secara khusus dan kemampuan internalnya. Kritik biasanya berupa tulisan populer yang dimuat di media massa.
Pakar dalam hal ini biasanya adalah orang-orang jurnalis yang memiliki kepekaan untuk membuat paparan dan pengumpulan fakta-fakta. Melalui berbagai perangkat pengalamannya, mereka mendemonstrasikan kemampuan pemahamannya tentang isu-isu yang berkaitan dengan desain lingkungan. Melalui kritisasi pakar, tujuan utamanya adalah untuk mendorong dialog dan refleksi tentang arsitektur, mendorong standar kualitas yang lebih tinggi, dan memperluas wawasan dan pemahaman tentang praktik arsitektur. Kritik pakar dapat membantu dalam pengembangan pikiran dan inovasi dalam bidang arsitektur, serta memberikan masukan konstruktif kepada arsitek dan perencana dalam meningkatkan kualitas desain mereka. Ada dua bentuk kritik pakar. Yang pertama ada kolom umum, yaitu tulisan yang dikarakteristikan sebagai berita pembentuk opini yang memiliki tendensi pengajuan karakteristik tertentu yang diinginkan. Yang kedua ada berita palsu, yaitu menjadikan samaran dari sebuah berita dan upaya advertensi atau pengiklanan. Kemudian kritikus pakar juga menuai kritik. Ada Louis Huxtable menulis, "Yang terhormat Tuan Kritikus, artikel Anda tentang arsitektur sungguh mengindikasikan bahwa Anda kurang memiliki kepekaan rasa. Arsitektur terlalu penting untuk dibiarkan kepada para kritikus arsitektur." Contoh kritisasi pakar pada kritik jurnalis serial yang ditulis Arthur Tristan Edwards, bangunan yang kontroversial diumpamakan sedemikian rupa sehingga seperti memiliki suara atau bisa bicara dan memiliki kepribadian. Membiarkan sang bangunan berbicara mewakili dirinya sendiri. Sang penulis membuat seakan-akan tampil naif yang mengungkapkan segenap hal yang relevan dan kontroversial pada bangunan. Dari cara pandang ini menjelaskan bangunan sebagai suatu yang sadar, memiliki pendapat dan peduli dengan makna dan identitas personalnya sendiri, dan seperti dipaksa untuk melihat ekstensi suatu bangunan yang signifikansinya dengan cara yang baru. Berikutnya yaitu kritisasi kolegial atau peer criticism. Kritisasi kolegial adalah bentuk kritik khusus praktik umum penulis yang meninjau dan memberikan kritik konstruktif terhadap karya masing-masing sebelum karya tersebut diserahkan untuk mendapatkan kredit atau tinjauan profesional. Penulis dalam banyak genre dan profesi termasuk penulis fiksi dan penulis teknis menggunakan beberapa bentuk kritik kolegial sebagai bagian dari proses penulisan mereka. Kritik kolegial juga dapat disebut sebagai tinjauan kolegial, kelompok menulis, lingkaran menulis, atau lokakarya menulis. Situasi kritik kolegial yang paling lazim dalam bidang arsitektur adalah penjurian pemberian penghargaan desain atau Design Award Jury. Di sini, para arsitek profesional mengevaluasi dan memberikan apresiasi terhadap karya-karya desain dari sesama arsitek profesional. Bentuk lain dari situasi kritik kolegial adalah berbagai buku dan artikel yang ditulis oleh para arsitek yang berbicara tentang figur arsitek yang lain, termasuk pula surat-surat para arsitek pada editor jurnal, majalah, atau surat kabar. Dalam situasi penjurian, terdapat pandangan bahwa seluruh kritisasi cenderung bias. Jadi tidak mengejutkan jika dewan juri sering dituduh memiliki ketidakpastian pandangan, penilaian yang buruk, dan bahkan tendensi preferensi tertentu. Adapun kontroversi yang terjadi di kalangan sesama profesional cenderung terarah pada pertentangan nilai yang berhubungan dengan apa sebenarnya makna dan peran dari arsitektur. Ada juga situasi yang lain, yaitu kondisi di suatu studio perancangan di mana terjadi diskusi dan perdebatan yang merupakan bagian penting dalam suatu proses desain. Karakteristik kolegial dalam suatu kantor atau studio perancangan profesional atau office setting of peer criticism masih sulit untuk dideskripsikan karena sangat minim publikasinya. Sedikit banyak, karakteristiknya cenderung mirip dengan interaksi dalam studio desain yang akademis, di mana kritik normatif dan interpretatif merupakan hal yang menonjol.
Selanjutnya, kritisasi kolegial menurut pandangan para ahli. Yang pertama ada Frank Lloyd Wright. Beliau adalah seorang arsitek terkenal yang dikenal dengan desain organiknya. Beliau menganggap kritisasi kolegial merupakan suatu hal yang penting dalam menghasilkan desain yang lebih baik. Beliau juga percaya kritisasi kolegial dapat membantu memperbaiki desain dan menghindari kesalahan dalam mendesain. Yang kedua, Norman Foster, seorang arsitek terkenal yang dikenal dengan desain futuristik dan organiknya. Ia menganggap bahwa kritisasi kolegial merupakan suatu keharusan untuk menyelesaikan proyek-proyek yang kompleks dan ambisius. Beliau juga percaya bahwa kritisasi kolegial dapat membantu memastikan suatu desain dapat diimplementasikan secara sukses. Selanjutnya, Richard Meier, arsitek yang dikenal dengan desain modern minimalisnya, menyatakan bahwa kritisasi kolegial merupakan suatu hal yang penting dalam membantu memastikan bahwa suatu desain tersebut telah mencapai standar tertingginya. Menurutnya juga, kritisasi kolegial dapat membantu mengasah kemampuan berpikir kritis dan memperkuat ide-ide yang ada. Yang berikutnya adalah contoh kritisasi kolegial. Contoh kritik kolegial pada arsitektur dapat dilihat pada proyek Stairway to Heaven, karya Emilio Ambas yang mendapat apresiasi tinggi dari para dewan juri, Progressive Architecture Award Program, dan diberikan penghargaan, justru mendapat apresiasi negatif dari kalangan profesional arsitektur lainnya.